Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, Shalom. perkenalkan, saya Yeremia Ho. Saya tinggal di Tangerang. Kami gereja di GBI. Kami bergereja di GBI. Cabang daripada gereja pusat kami WTC Serpong. GBI WTC Serpong, senior pastor kami Pendeta Yonatan Wiryo Hadi. Dan saya juga sebagai founder maupun ketua dari Blessing Ministry Indonesia. Kalau mungkin Bapak Ibu eh, mungkin belum begitu tahu Blessing Ministry Indonesia, kita biasa pembekalan pelatihan untuk gereja-gereja yang ada di daerah-daerah. Jadi malam hari ini terima kasih untuk waktu kesempatan yang diberikan tentang tema kita pada malam hari ini, sebelum dan sesudah kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi saya percaya bahwa malam hari ini menyambut kemerdekaan RI yang ke-80, kita dengan tema sebelum dan sesudah kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi saya akan membawakan kita diskusi aja, sharing secara ringan, dan saya kasih tema ini merdeka dari diri sendiri. Karena seringkali kita ini agak ambigu atau agak apa ya, belum terlalu jelas atau ngambang tentang merdeka, tentang arti merdeka dari diri kita sendiri. Dan saya percaya bahwa yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan nanti saya akan kupas, tapi mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Langsung aja. Merdeka dari diri sendiri terjadi ketika terjadi pemisahan antara manusia roh dan manusia daging. Jadi atau yang seringkali kita sebut dengan manusia lama dan manusia baru. Nah, pada dasarnya orang itu seringkali mengatakan bahwa oh kalau kita sudah ke gereja, kita sudah melayani atau kita sudah melakukan hal-hal yang kelihatannya baik secara rohani, dikatakan kita sudah menjadi manusia baru. Ternyata setelah kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata itu belum. Nanti belum, nanti mungkin kita bisa menjadi diskusi ya. Jadi eh, seseorang bisa mengalami manusia lama atau manusia daging menjadi manusia roh atau manusia baru, itu kita harus mengalami satu namanya perubahan. Ya, kalau kita melihat orang mungkin lebih sabar, orang bisa jadi bijaksana, orang bisa mengerti dan sebagainya, itu bukanlah manusia baru, tapi manusia lama yang terdidik oleh lingkungan, manusia lama yang terdidik oleh karena pendidikan, oleh karena agama, oleh karena budi pekerti dan lain-lain, tapi belum menjadi manusia baru. Bagaimana kita bisa membedakan manusia lama dan baru? Tentunya agak sulit. Mungkin diri kita sendiri pun kadang-kadang membedakan nggak sulit. Makanya kalau kita seringkali melihat, kita bukan menghakimi, tapi kita melihat banyak sekali mungkin kita yang sudah senior, mungkin yang ada hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mungkin sudah lama di gereja melayani, toh kehidupannya ternyata bisa mengalami satu masa-masa degradasi atau mengalami satu kejatuhannya. Seringkali kita lihat. Karena apa? Karena ya yang membedakan manusia lama dan manusia baru bukan seperti itu sebetulnya. Manusia baru kita ini harus terus bertumbuh. Jadi ditandai dengan kerinduan kepada Allah, di mana kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kerinduan, sehingga kita makin hari makin benar-benar terlepas dari semua keinginan dunia. Nah, inilah disebut manusia baru yang akan membawa kita kepada kesucian Allah. Banyak seringkali kita ini seringkali saya nggak tahu ya, seringkali di mimbar orang katakan orang ikut Tuhan diberkati, orang ikut Tuhan akan sukses, orang ikut Tuhan akan sembuh dari sakit penyakit. Apakah itu betul? Saya katakan betul, betul. Tapi itu yang tidak diajarkan di dalam Alkitab, karena Alkitab katakan ya seek first his kingdom and the righteousness, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi intinya Alkitab yang ajarkan adalah to be like Christ atau menjadi serupa seperti Kristus. Ingat to be like Christ, kalau kita lihat dalam Kejadian waktu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Inilah desainnya Tuhan, inilah tujuan Tuhan mendesain kita, menciptakan kita supaya kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Kristus atau to be like Christ. Tapi seringkali kita dengar doktrin bahwa
oh engkau diberkati, makanya berapa lama orang ikut Tuhan supaya orang mencari kaya. Saya seringkali katakan dalam khotbah-khotbah saya, bahwa kalau untuk menjadi kaya, mungkin kita cukup punya uang 10 juta. Buat apa? Buat beli tuyul. Tuyul harganya 10 juta itu bisa memperkaya orang, kan gitu ya. Walaupun nantinya akan membawa kepada kebinasaan. Tapi orang seringkali terlena bobokkan dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Saya tidak anti dengan doktrin prosperity. No, enggak. Saya enggak anti. Tapi satu sisi bahwa firman Tuhan kalau kita melihat perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kalau kita lihat ya salah satu contoh aja, banyak contoh tapi saya ambil satu aja. Misalnya Rasul Paulus, waktu dia belum menerima Yesus, belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia orang yang luar biasa, dia orang Sanhedrin, dia orang Gamaliel, dia orang Farisi yang taat, ya waktu dia namanya Saulus, betul ya. Dia orang yang punya pangkat kedudukan, bahkan waktu Stefanus dirajam dia menjadi saksi, dia pegang surat kuasa dan segala macam. Tapi justru waktu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, kehidupannya menjadi manusia baru, manusia rohani, manusia roh, di mana batiniahnya dia yang dibaharui, justru sampai akhir hidupnya menurut saya dia tidak pernah mengalami sesuatu yang enak. Bahkan dia katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 katakan 3 kali dia berseru kepada Tuhan untuk duri dalam dagingnya itu dicabut, tapi Tuhan katakan apa? Tuhan diam, bahkan katakan gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan pula kuasamu menjadi sempurna. Dan ayat selanjutnya ayat 13-nya dia katakan, oh kalau gitu ya udah, istilahnya bahasa kasarnya seperti itu. Justru di dalam saat aku lemah, aku kuat gitu. Jadi banyak hal-hal yang kalau kita melihat kontradiktif atau kontradiksi ya. Orang seringkali mengikut Tuhan, orang ingin mengikut Tuhan karena dia ingin mendapat sesuatu berkatnya atau mendapat bonusnya. Salah enggak? Enggak salah. Tapi yang benar Alkitab yang ajarkan bahwa kita harus cari sumbernya. Makanya Matius 6 ayat 33 katakan seek first his kingdom and the righteousness. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya all the thing akan ditambahkan kepada kita. Jadi saya percaya bahwa tujuan Tuhan itu adalah mendesain kita untuk serupa dan segambar dengan Kristus, to be like Christ. Bukan kita untuk menjadi kaya, untuk diberkati, untuk ini. Kalau orang sakit sembuh, puji Tuhan. Tapi bisa nggak sakit lagi? Bisa, bahkan boleh mati. Karena umur kita limited. Di dunia ini umur kita 70-80 tahun, firman Tuhan katakan. Tapi desainnya Tuhan atas kita yaitu apa? Kerajaan 1000 tahun. Bahkan dikatakan di dalam Wahyu kerajaan kekal selama-lamanya. Inilah persiapan yang harus kita jalani di dunia sebagai persiapan untuk bekal kita nanti untuk menuju kepada kehidupan yang kekal atau kehidupan yang yang kekal untuk selama-lamanya. Tapi seringkali kita prepare, kita persiapan untuk hal-hal yang cuma 70 sampai 80 tahun. Ya, kita seringkali mempersiapkan sekali. Boleh nggak boleh, tapi alangkah baiknya, alangkah sempurnanya kalau kita juga mempersiapkan bekal kita untuk kerajaan yang kekal selama-lamanya. Karena Tuhan desain kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu inti dari dari kita merdeka sebelum dan sesudah ya. Sebelum dan sesudah kemerdekaan dalam Kristus. Kalau orang melihat saya mungkin gini, orang nggak tahu ya. Saya background saya 2 kali saya masuk penjara. Jadi saya sama, saya dari kecil saya lahir Kristen, saya dari kecil saya sudah mengenal kebenaran firman karena saya sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah pun saya ada di kekristenan. Tapi 94 sampai 97 saya ada di Harvest, saya lulus Kak Dedeh ini dulu pernah di Harvest juga ya, kakak kelas saya dulu, cuman beliau sudah selesai, saya waktu itu masih ada kelasnya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi, apakah itu menjadi jaminan? Enggak, ternyata jaminan kita di dalam Tuhan yaitu satu perubahan dalam kehidupan. Makanya orang seringkali sebut metanoia. Metanoia adalah perubahan. Saya singkat aja supaya nanti bisa tanya jawab ya. Jadi kalau kita melihat metanoia itu ada di dalam Roma 12. Roma 12, kita buka Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2 katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna.
Jadi dikatakan janganlah kamu menjadi serupa. Serupa itu identik. Identik itu 99% hampir sama. Ya, firman Tuhan katakan kita tidak menjadi serupa, tetapi kita berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya, ya dikatakan mind, ya nggak ada kata lain lagi. Kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya itu mind, yaitu pikiran. Metanoia adalah perubahan. Dulu saya seringkali terjebak dalam pengajaran yang kita didrill perubahan kita dari perbuatan kita. Cara tingkah laku kita, cara ini, ternyata itu tidak membuat kita bisa tahan lama. Mungkin temporary iya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi ternyata nggak seperti itu. Firman Tuhan katakan mind, mind itu adalah pikiran. Tapi setelah saya baca lagi di dalam bahasa aslinya, kalau kita mau buka lagi di dalam Bible Hub, Bible Hub, ternyata katanya kurang tepat. Main itu pikiran, tapi yang benar adalah nous. Nous tulisannya NOUZ. Nous. Nous itu apa? Nous itu artinya nous adalah organ untuk menerima pikiran Tuhan melalui iman. Sekali lagi, organ untuk menerima pikiran Tuhan melalui iman. Jadi yang dimaksud di dalam Roma 12 ayat 2, pikiran ini bukan pikiran kita, tapi pikiran Tuhan yang diberikan kita, dan kita menerimanya melalui iman. Dan nous itu sendiri letaknya ada di mana? Kalau kita melihat, kita buka lagi satu ayat di Efesus 4, Efesus 4 ayat ke-23. Ya. Efesus 4 ayat 23 katakan gini, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Firman ini nggak dikatakan supaya kamu dibarui di dalam roh dan jiwamu. Kalau kita tahu bahwa kedudukan ada 3 ya, tubuh, jiwa, dan roh, betul ya? Tapi firman ini katakan roh dan pikiranmu. Bahasa Inggrisnya mind, tapi bahasa aslinya kalau kita buka di dalam Bible Hub, itu katakan nous. Nous apa? Yaitu organ untuk menerima pikiran Tuhan melalui iman. Jadi Tuhan itu memberikan satu organ untuk kita bisa menerima, yaitu pikiran Tuhan itu melalui iman itu. Jadi kita pakai pikiran Tuhan untuk membedakan kehendak Allah. Mana yang benar, mana yang sempurna. Makanya selama kita pakai pikiran kita seringkali gagal. Selama kita pakai perubahan-perubahan mindset kita secara pikiran kita nggak bisa. Mungkin pikiran kita terbatas. Kenapa? Karena memang kita diciptakan limited. Yang unlimited yaitu Yesus itu sendiri. Dan saya percaya inilah yang Tuhan inginkan. Bahkan orang nggak tahu desainnya Tuhan itu dalam hidup kita to be like Christ, kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya kita menjadi anak-anak Tuhan, berapa lama itu nggak menjadi jaminan. Berapa lama, berapa kita nggak jadi jaminan, yang menjadi jaminan waktu terjadi satu perubahan. Tapi perubahan dikatakan perubahan metanoia oke, tapi pembaruan dalam apa? Perubahannya dalam apa? Mindset iya, ternyata yang dimaksud di dalam mind atau pikiran yaitu pikiran Allah. Pikiran Allah yang ditransform dalam kita dan kita menerima melalui iman. Nanti coba baca, belajar, buka di dalam Bible Hub ya, aplikasinya ada itu, buka aja Bible Hub, habis itu lihat di konkordannya, lihat di bahasa aslinya. Di situ jelas katakan bahwa nous-nya harus dipulihkan. Berapa orang, seringkali kita melihat orang nggak bisa stay hari ini, dia bisa haleluya, tapi kalau kita lihat perjalanannya akhir hidupnya naas, betul? Naas. Tapi kalau kita lihat di dalam firman-firman Tuhan, kita lihat contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman, begitu dia luar biasa hidupnya, tapi di akhir ujungnya malah fail, betul? Salomo, bapak pembangunan, orang satu-satunya bisa bangun bait Allah, akhir hidupnya dia fail. Saulus, orang yang suka menganiaya jemaat Tuhan, tapi waktu dia mengalami satu perubahan metanoia, yaitu nous-nya dipulihkan Tuhan, dia sanggup, dan walaupun apapun juga dia alami, dia bisa bertahan di dalam masa kesukaran. Ya, kalau kita lihat luar biasa 3/4 dari perjanjian baru itu tulisan dari Rasul Paulus. Salah satu lagunya yang saya senang, dia katakan meskipun Tuhan tak menolongku, ya lagu itu yang tahu ya, yang refnya katakan gini, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Itu lagu itu ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Jason waktu itu karang lagu itu untuk
Jacqueline ya, Jacqueline yang mengalami sakit waktu itu. Nah, dia mengalami berbagai peristiwa. Kalau kita lihat Paulus mengalami berbagai peristiwa, bahkan dia katakan Paulus dalam satu ayat dia katakan gini, kalau aku bermegah, biarlah aku bermegah di dalam penderitaan. Kalau aku bermegah, biarlah aku bermegah dalam kesengsaraan. Banyak orang nggak bisa bermegah dalam kesengsaraan, orang nggak bisa bermegah dalam kesesakan. Orang seringkali bisa bermegah, bisa bersyukur kalau keadaannya baik, betul? Nah, itu seringkali terjadi kontradiktif. Makanya kalau kita seringkali lihat kan apa pengajaran-pengajaran terbalik daripada Alkitab yang jelaskan. Makanya kita sekarang kita mau belajar yang biblical, kita belajar kembali ke konteks. Kalau orang mengalami grade-nya naik, ya misalnya kita gaji biasa kita gajian perusahaan kasih 1 juta. Suatu saat kita mengalami kenaikan tingkat, kenaikan kedudukan, gaji kita 10 juta. Orang bisa bilang haleluya, puji Tuhan, orang bilang bersaksi. Saya katakan itu bukan bersaksi. Itu yaitu deklarasi. Kalau orang bersaksi itu menceritakan kebaikan Tuhan karena grade kita naik. Tapi bisa nggak kalau grade kita turun, kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap bisa bersaksi. Misalnya gini, puji Tuhan. Hari ini saya punya mobil, mobilnya mungkin Honda Honda Civic kayak, Honda Accord kayak, atau Honda apapun juga. Tapi sekarang Tuhan gantikan dengan Honda bebek misalnya. Bahkan bebeknya yang aku naikin, bukan Hondanya misalnya gitu. Grade-nya kita turun, tapi kita bisa bersaksi, kita tetap bisa menyatakan kebesaran Tuhan. Itu luar biasa. Orang seringkali karena grade kita naik, seringkali kita diberkati, kita bisa bersyukur. Salah nggak? Nggak salah. Tapi yang dimaksud Alkitab bukan seperti itu. Yang dimaksud Alkitab, Paulus katakan, kalau aku bermegah, biarlah aku bermegah dalam penderitaan, dalam kesesakan. Bermegah, bahasa aslinya adalah grapo. Grapo itu bahasa Inggrisnya boasting. Boasting itu membual secara positif. Orang yang membual secara positif seperti ini. Walaupun keadaanku seperti ini, susah, menderita, mengalami berbagai macam hal yang enggak enak, tapi aku terus tetap percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Itulah yang dimaksud grapo. Makanya saya seringkali katakan iman yang benar dan iman yang besar. Iman yang besar kalau kita punya biji sesawi, sekecil apapun biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Itu imannya kita iman besar. Tapi iman yang benar, kalau gunungnya tidak berpindah, aku tetap percaya Yesus. Itu iman yang benar. Banyak orang mengalami masa-masa yang nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ternyata orang belum mengalami satu merdeka dalam diri kita. Kalau kita sudah merdeka mengalami apa itu manusia batin yang dibarui, kita hidup dalam manusia roh. Karena saya percaya cuma dengan cara seperti inilah kita bisa hidup stay, establish di dalam dunia pelayanan. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Kadang sekarang kita susah. Kita mungkin bisa hebat di dalam gereja, kita bisa luar biasa di dalam gereja, di dalam lingkungan-lingkungan yang kerohaniannya semuanya seiman dengan kita. Tapi waktu kita ada di luar, kita berjumpa dengan orang-orang yang harus kita selamatkan. Bisa nggak kita memiliki kasih seperti itu? Seperti kasih Yesus. Jarang, makanya kita perlu belajar. Kita belum merdeka ternyata dalam diri kita sendiri. Termasuk saya pun baru tahap belajar. Makanya saya percaya bahwa orang-orang baik yang terdidik lewat pengalaman hidup, lewat sekolah Alkitab, lewat pelayanan, orang bisa konseling, bisa melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia tidak bisa melepaskan dari hal-hal mungkin dari uang, dari keinginan dunia. Ternyata belum. Kenapa? Karena orang itu belum merdeka dari dirinya sendiri. Dia belum pernah mengalami yang artinya metanoia, perubahan itu tadi, nous itu belum dipulihkan. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu nousnya itu cacat karakter. Makanya harus ada Adam kedua, yaitu Yesus yang dikirim oleh Allah Bapa. Untuk apa? Untuk memulihkan ini. Nah, orang seringkali dia pandang kalau kita sudah ada dalam dunia pelayanan, kita dalam dunia kerohanian, wah kita enggak. Perubahan yang tidak membuat seseorang mengalami perubahan kodrat. Tetap kodrat kita kodrat manusia, tetapi manusia baik. Tapi firman yang murni, firman Tuhan itu berkuasa jika didengar terus-menerus, maka itu akan mengubah cara berpikir kita. Karena pikiran kita sudah mengalami satu metanoia, nous kita sudah dibukakan, sudah dipulihkan. Kita memiliki cara berpikir seperti Yesus berpikir. Makanya kalau kita lihat, ya kita lihat orang yang punya pola pikir lama dan pola pikir baru, mindset yang lama dan mindset yang baru. Mungkin kita dengar namanya Saul ya. Saul adalah seorang raja, Saul orang yang luar biasa ya. Dengan si kutu kupret, saya bilang kutu kupret yaitu si Daud. Daud itu orang yang orang yang nggak dipandang sebelah mata, orang cuma menjadi penggembala domba, mungkin dombanya cuma 3-4 ekor, tapi dia punya kerinduan yang luar biasa dalam Tuhan. Kalau kita melihat 40 hari Goliat
itu dia KKR di seberang Danau Ela. Tahu ya di Danau Ela? Di seberang Danau Ela dia khotbah terus KKR, dia nantang orang Israel. Sampai Saul pun ketakutan. Karena apa? Karena Saul memiliki pikiran yang masih diliputi oleh pikiran manusiawinya dia. Dia mengalami ketakutan. Wah, dia pandang Goliat raksasa, orang Israel pada ketakutan. Tapi Daud orang yang benar-benar memiliki pola pikiran Kristus. Pikirannya sudah diubahkan menjadi mindset. Pola pikir paradigma yang diubahkan. Dia pakai pola kerajaan Allah. Dan dia melihat Goliat yang satu grade-nya raja, yang satu cuma rakyat biasa. Tapi cara memandang Goliat beda. Yang satu cara pandangnya dia raksasa, yang satunya dia cara pandangnya apa? Cara pandangnya, wah ini seperti binatang buas saja yang biasa mengganggu hewan-hewanku. Itu pun tulang rahangnya aku patah-patahin. Jadi cara berpikirnya beda. Makanya kalau kita lihat, seringkali kita lihat di dalam Mazmur, ya saya bukakan dalam Mazmur, ya ayat yang kedua tiga orang seringkali dikatakan gini nih, ayat 23 ayat yang keempat ya, Mazmur 23 ayat 4 katakan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan sekalipun aku berjalan ke lembah kekelaman, ya kan ada lagunya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman ya. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya saya pakai King James aja. King James lebih tepat itu. Kalau NIV kurang tepat. King James kayak gitu, though I walk through the valley of the shadow of the death. Ya, tahu ya artinya shadow of death. Shadow apa? Bayangan. Ternyata bahasa Inggrisnya bayangan. Jadi sebenarnya ini kurang tepat ayat ini. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam bayangan lembah kekelaman. Bayangannya aja, makanya jangan heran kalau di 1 Petrus kelihatan, 1 Petrus 5, coba saya buka 1 Petrus 5. Ya, ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan sadarlah berjaga-jaga lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, seperti ya, seperti bukan singa, dikatakan as a roaring lion. Jadi seperti aja ya. Kalau tadi lihat Mazmur 23 ayat 4, kita ini berjalan dalam dalam bayangan lembaga kekelaman. Saya katakan asli sama bayangan lebih besar mana? Lebih besar bayangan kita. Coba lampu kita matikan, bayangan kita lebih besar. Ada nggak pernah dengar orang mati ditabrak bayangan mobil? Nggak ada. Bayangannya aja. Bahkan 1 Petrus 5:8 dikatakan iblis itu berjalan keliling seperti dikatakan seperti sama seperti singa. Dia bukan singa, makanya Daud waktu dia melihat Goliat, dia anggap Goliat mungkin sebagai Hello Kitty. Makanya sekali itu langsung jatuh, langsung mati. Nah, orang sering kali kenapa orang bisa mengalami itu karena dia sudah mengalami nose-nya sudah dipulihkan, dia sudah mengalami satu perubahan dalam menghadapi hidup. Apapun yang orang katakan mau tahun ini, mau tahun yang gelap, tahun yang susah, tahun yang apa, tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan akan menjadi satu prioritas, akan ada satu perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang cinta Tuhan dan orang dunia. Makanya di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, saya percaya sebelum dan sesudah di dalam Kristus kita merdeka pun kita tetap harus sama. Hidup kita harus menjadi satu berkat, menjadi alat dimanapun kita berada. Kita belajar kebenaran firman, kita seringkali kita banyak salah, banyak satu penafsiran atau alegori atau premis yang seringkali ini nggak tepat. Kalau kita mau belajar bahasa aslinya, kita belajar ya. Karena ini ada pembicara yang lain. Tadi sebenarnya saya memberi pengantar sebelum kita mulai. Tapi karena tadi host menyuruh pembicara untuk langsung, maka barangkali mohon maaf kalau kita juga akan memberikan kesempatan yang sama kepada dua pembicara. Sebenarnya malam ini ada 3 pembicara, tapi kemudian pembicara pertama yaitu Pendeta Davison Tampani MTH dari Surabaya.
beliau mohon maaf malam ini tidak bisa hadir karena lupa kalau bertepatan dengan kontrol jantung. Sehingga beliau tadi hanya meninggalkan materi, sudah kami share di grup WA kami. Dan kemudian untuk pembicara kedua, Pak Pendeta Yeremiahu tadi ini, yang sekarang berbicara, dan nanti yang ketiga adalah Pastor Dr. Saud MS dari Pembina Kepas, dan beliau adalah juga founder dari Star Mission Jakarta. Untuk itu, kalau masih ada kesimpulan mungkin bisa Pastor sampaikan. Kemudian kita akan beralih ke pembicara kedua, sehingga kita malam ini hanya ada 2 pembicara, sehingga waktu kita untuk bertanya jawab bisa lebih leluasa. Karena Ya, menarik jadi sekali ya yang Pastor ya, ya, sampaikan. jadi saya tutup kesimpulan bahwa kita harus tahu manusia baru, manusia lama ya. Jadi kita namanya perubahan dalam kehidupan kita, metanoia itu knows itu aja. Jadi uh, mungkin itu aja untuk menyingkat waktu. Jadi saya percaya bahwa biarlah sedikit yang kita ini kita bisa mengerti. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Terima kasih Pak. Tuhan Ya, Yesus berkati Pak. terima kasih Pastor, luar biasa. Jadi kesimpulan bahwa manusia merdeka bukan dibedakan antara kegiatannya sehari-hari di gereja ataupun di masyarakat sebagai satu pengikut Kristus, tetapi lebih ditentukan kepada perubahan dan perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Kira-kira sementara itu, dan kita akan mendengarkan pembicara berikutnya, yaitu Pastor Dr. Saud yang juga akan menyampaikan tema yang sama. Persilakan. Ya, Pastor. Shalom. Sebelumnya saya sapa dulu rekan kita Pak Yeremiahu. Ya, shalom Pak. Shalom. Saya teman sekelas Dr. Bambang Susanto dan Yosafat Mesah, Pak. Ya. Nah, Dr. Bambang Gembala Sidang GBI Hypermarket ya. Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya akan membawa dengan singkat saja ya, dengan 3 contoh mengenai kemerdekaan gitu ya, yaitu kemerdekaan Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan dari perbudakan, kemerdekaan Indonesia ya tahun 1945, dan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Nah, jika kemerdekaan bangsa Israel dan Indonesia adalah kemerdekaan satu bangsa, jadi secara bangsa gitu ya, atau katakanlah komunitas yang besar, sedangkan kemerdekaan di dalam Kristus bersifat personal lebih banyak seperti itu. Artinya kemerdekaan itu dicapai personal lebih personal, lalu menjadi satu komunitas yang besar. Nah, ketika bangsa Israel ada di Mesir, gitu ya, dalam perbudakan, mereka akhirnya dibawa keluar oleh Tuhan melalui Nabi Musa, gitu ya. Nah, selama dalam perbudakan sebelum mereka merdeka, mereka hidup dalam penderitaan, ya, keluh kesah, baik hidup mereka, kesejahteraan mereka, ekonomi mereka, mereka tidak bebas menjalankan ibadah mereka, mereka harus mengikuti tradisi dan budaya yang ada di Mesir, kira-kira begitu. Nah, setelah itu sampai kepada Tuhan, lalu Tuhan membawa mereka melalui Nabi Musa keluar dari Mesir, merdeka, supaya mereka bisa beribadah. Ada pelajaran yang penting ketika mereka ada di Mesir, yaitu kalau Bapak Ibu baca Keluaran 3 ayat 21 dan 22, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu tidak keluar dengan tangan hampa. Nah, itu yang paling penting ya. Mereka tidak keluar dengan tangan hampa. Jadi kemerdekaan itu selalu ada yang mereka bawa. Nah, setelah mereka keluar, mereka meminta baik itu emas dan yang lain, dan Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk memberikan. Nah, lalu mereka berjalan. Nah, ketika mereka berjalan ke tanah perjanjian, tujuan kemerdekaan itu tentu banyak proses-proses ya.
Sampai pada akhirnya Bapak Ibu tahu persis, ya, mereka itu menjadi satu bangsa yang kuat sekarang, gitu ya. Tidak mudah, tetapi itulah arti kemerdekaan sebelum dan sesudah mereka. Ada satu perbedaan hidup. Nah, oke. Sekarang saya bawa di negeri kita Indonesia. Kita dijajah oleh Belanda cukup lama, ya, ratusan tahun. Habis itu Jepang. Nah, bangsa Indonesia juga mengalami keterpurukan, baik dalam kehidupan ekonomi, kehidupan bermasyarakat, dan sebagainya. Ya, saya ringkas aja, karena Bapak Ibu saya yakin betul bagaimana kehidupan orang yang dalam keadaan dijajah. Ya, dari garis keturunan orang tua kita sendiri, banyak yang gugur di dalam pertempuran, ya, sehingga tinggal dua saja laki-laki, yaitu ayah saya dengan abangnya, yang lain ditembak mati, ya, di dalam pertempuran untuk kemerdekaan. Sehingga ada slogan-slogan yang waktu itu oleh bangsa Indonesia, merdeka atau mati. Jadi itu dilakukan perjuangan. Nah, akhirnya Indonesia merdeka. Nah, ketika merdeka di negara kita itu disampaikanlah proklamasi atau pernyataan secara publik umum, ya, proklamasi itu deklarasi, artinya juga macam-macam lah. Tapi memang disampaikan. Sehingga setiap kemerdekaan proklamasi itu dibacakan. Ya, saya baca sedikit, nggak apa-apa karena ini penting supaya kita nanti tahu, gitu ya, bahwa proklamasi ini penting ketika kita memang sudah merdeka. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke, jadi ada proklamasi untuk menyatakan bahwa memberitahukan ke publik kami sudah merdeka negara kita, gitu ya. Lalu segala sesuatu yang ada di negeri ini, mau apakah itu milik Belanda atau milik Jepang, itu menjadi milik Indonesia, ya. Jadi itu sangat penting memproklamasikan kemerdekaan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada masa itu, gitu ya, para pejuang yang mengerti perjuangan dan pengorbanan, arti proklamasi itu sangat penting, sangat bernilai. Ya, kalau sekarang generasi-generasi sekarang ini itu kurang bernilai karena sudah tinggal menikmati saja, gitu ya. Nah, walaupun Indonesia sudah 80 tahun merdeka, Indonesia tetap mengalami kemajuan, gitu ya. Walaupun dipandang orang masih ada kekurangan ini, tapi kalau dilihat sebelum merdeka dan sesudah merdeka, Indonesia sudah sangat maju. Ya, orang lain melihat ini negara merdeka karena ketika dijajah mereka begini. Jadi dilihat perbedaan. Perbedaan ini penting. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita masuk kemerdekaan kita di dalam Kristus. Ya, saya akan baca di dalam Galatia 5 ayat 1. Gitu ya. Kita masuk ke makna firman Tuhan ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kalimat ini bagi mereka yang tidak mengikuti, tidak merasakan bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus itu sangat bernilai, maka perkataan ini perkataan yang tidak banyak artinya apa-apa. Sehingga waktu itu kita bersyukur gitu ya ketika katakanlah dari Hollywood mengeluarkan film The Passion of Christ, begitu banyak orang tergugah gitu ya. Karena digambarkan bagaimana kemerdekaan kita di dalam Kristus dengan film The Passion of Christ. Banyak orang menangis, banyak orang bertobat untuk mengingat kembali. Tapi sejalan waktu jadinya lupa, gitu ya. Sehingga kalau kita itu setelah merdeka di dalam Kristus, gitu ya, tidak mengingat lagu, ya baiknya saya nyanyikan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ingat itu, kita merasakan arti kemerdekaan di dalam Kristus itu sangat bernilai. Gitu ya, sangat bernilai. Nah, kalau di Kisah Rasul 2, ketika berita pertama kali itu disampaikan oleh para rasul, 3.000 orang yang mendengar itu hati mereka sangat terharu, tersentuh. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Gitu ya. Nah, Petrus dengan gagah dan tegas menyatakan, bertobatlah
berilah dirimu dibaptis untuk menerima pengampunan dosamu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya mereka memberi diri mereka dibaptis. Ya, mereka bertobat dan memberi mereka dibaptis, lalu mengikuti pengajaran-pengajaran, sehingga mereka itu mengalami perubahan. Itu tadi dikatakan Pak Yeremia. Oh, dan mereka disukai banyak orang. Jadi kemerdekaan itu akan membawa sebuah perubahan. Karena kita menjadi bebas dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan tanpa ada gangguan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi ada risiko yang perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak mengerti makna kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka kalimat yang dikatakan alinea kedua di sini, karena itu berdirilah teguh. Kita merasa apa yang berdiri teguh ya? Ada yang bilang saya udah berdiri teguh Pak, tapi yang dia bangun untuk berdiri teguh itu nggak ada. Setidaknya kan kalau berdiri teguh itu, katakanlah dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7, baik itu Lukas 6 ya, yang mengatakan dua macam dasar. Barang siapa yang mendengar perkataanku, dia membangunkan rumah di atas batu karang. Kan kira-kira begitu ya, mendengar dan melakukan. Sehingga ketika ada topan badai hidup dalam hidup ini terjadi, dia tetap berdiri. Tetapi kalau hanya tahu tapi nggak membangunnya, dia seperti membangun di atas pasir. Datang gelombang, ya runtuh juga. Gitu ya. Nah, berdiri teguh ini sangat penting, yaitu merespon. Setelah kita merdeka, kita harus merespon kebenaran firman Tuhan, belajar dan merespon firman Tuhan dan melakukannya. Kalau tidak, maka ada risikonya di sini, kita bisa lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kira-kira begitu ya. Kita bisa lagi, ya udah merdeka, tapi ada kuk perhambaan. Kita masih suka, maaf kata, selingkuh, mata keranjang, mata duitan, koruptor, macam-macam gitu ya. Bentuk-bentuk kuk perhambaan yang diinginkan oleh si iblis supaya saudara dan saya terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, saya jadi mengingat kembali dan saya ingin membaca ketika saya mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Setelah belajar dari bulan Mei tentang Roh Kudus dan buku-buku rohani, karena mendengar berita baru di Jakarta, karena saya dari Sumatera waktu itu, ya, sampai di Jakarta lalu mendengar tentang itu, saya minta bukunya dari para hamba Tuhan yang membimbing di sebuah komunitas. Nah, akhirnya, ya, di bulan Agustus, ya seperti bulan sekarang ini, Tuhan melawat saya, memberikan kesadaran kepada saya, lalu saya juga menulis yang namanya proklamasi Bapak Ibu gitu ya. Ya, mendeklar, membuat pernyataan gitu ya, sehingga sekarang ini sudah 45 tahun. Nah, proklamasinya seperti ini Bapak Ibu yang kasih, saya Saud MS. Nah, ya, dengan ini menyatakan kemerdekaan saya dari dosa dan segala akibatnya, baik itu dari hukum dosa dan hukum maut, oleh pengorbanan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Mesias hidup saya. Nah, hal-hal yang mengenai pertobatan, yakni menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru saya di dalam Kristus, baik oleh pedoman Alkitab atau firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, gitu ya, diselenggarakan saat ini juga dan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Minggu 03 Agustus 1980, dalam nama Tuhan Yesus, Saud MS. Nah, kira-kira begitu. Itu yang saya buat Bapak Ibu, ya. Jadi sudah 45 tahun. Dan saya menikmati proses-prosesnya sehingga sampai saat ini saya tetap segar, gitu ya. Tetap segar, orang-orang yang merdeka, gitu ya. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Nah, mengapa proklamasi ini perlu kita utarakan? Karena arti dan nilai pengorbanan Tuhan Yesus itu benar-benar bermakna bagi kita. Itu yang penting. Makanya sejauh mana makna pengorbanan Yesus dalam diri kita, sehingga kita juga menyatakan kemerdekaan kita. Gitu ya. Dan mengisi kemerdekaan itu setelah kita memproklamirkannya. Itu kan memberitahu di publik. Gitu ya. Karena pada saat itu memang saya dilawat Roh Kudus lalu mengalami baptisan air, dan minggu ketiga di Agustus saya sudah jadi pengkhotbah tahun 80. Kira-kira begitu ya. Nah, sampai sekarang 45 tahun. Nah, Bapak Ibu dikasihi, ini
yang langsung saya melihat mengalami sebelum saya mengenal Tuhan dan sesudah saya mengenal, gitu ya istilahnya gitu. Sebelum saya merdeka dan setelah saya dimerdekakan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 gitu ya. Nah, saudara tahu ayatnya, ayat populer banget. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus itu artinya merdeka, gitu ya. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu perlu proses. Makanya saya belajar firman Tuhan, ya, dan dibentuk, gitu ya. Dan tidak mudah, Bapak Ibu. Tentu banyak mengalami kesulitan. Bahkan saya mengatakan saya bisa sampai saat ini, khususnya waktu muda, bukan karena dibentuk oleh gereja atau hamba-hamba Tuhan yang saya temui pada saat itu, yang bisa saya teladani. Justru yang nggak bisa saya teladani, gitu ya, sikap kelakuan mereka. Tapi saya akhirnya ngambil komitmen, Tuhan saya mau, ya, menjadi seperti engkau mau, dan saya tidak mau mencontoh mereka. Nah, jadi butuh juga kadang apa namanya contoh negatif ini memicu kita supaya kita tidak seperti itu. Ya, jadi nggak hanya contoh positif saja yang kita butuhkan supaya kita baik. Ternyata contoh yang negatif pun dibutuhkan supaya kita tidak seperti mereka. Gitu ya. Jadi ada ya, saya tidak ingin seperti mereka, saya ingin seperti yang ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan ikutilah teladanku dan orang-orang yang atau yang bisa menjadi teladan bagimu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Mengapa setelah kita merdeka itu ya ada dua yang kita proklamirkan, yaitu pertobatan. Jadi sebuah kemerdekaan apapun tanpa mendeklarasikan pertobatan kita, maka kita belum merdeka. Gitu ya. Karena bukti kita merdeka itu sebenarnya adalah ketika kita menyatakan saya bertobat. Kira-kira begitu ya. Lalu mengisi pertobatan itu. Kalau tidak, ya nggak bakal bisa. Karena pertobatan itu ibarat kalau saya bilang ini, tanah yang subur yang bisa menerima ya taburan firman Tuhan supaya dia bertumbuh. Kalau tidak bertobat, maka dia bisa tanah yang benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu atau di tanah yang semak duri ya, kira-kira begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, nah, yang kedua, Bapak Ibu, gitu ya, setelah kita nyatakan kita bertobat, jadi kita berubah, akan dilihat Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak pergi dengan tangan hampa, ada berkat. Bangsa Indonesia ketika merdeka, ada kekayaan ya negeri ini atau penjajah yang kita miliki, baik itu persenjataannya dan lain-lain yang tertinggal ya, gedung-gedungnya dan sebagainya yang telah dibangun. Nah, untuk kita juga sebenarnya begitu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita katakan kita merdeka, tapi kehidupan kita susah melarat, itu aneh gitu. Karena tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, baik di Alkitab. Makanya di dalam ajaran Tuhan Yesus, gitu ya, di dalam perjanjian lama itu juga dikasih tahu oleh kepada bangsa Israel gitu ya. Kalau kalian punya budak gitu ya, terus kalian merdekakan, itu dalam Ulangan 15 ya. Apabila engkau melepaskan seorang budak sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu. Nah, itu karena mengingat bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Nah, ketika saudara dan saya merdeka, hidup saudara juga makin baik. Sebenarnya harusnya begitu ekonominya. Karena apa? Tuhan Yesus kan bilang ini, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kita diperbudak. Lalu ketika kita dimerdeka, Tuhan bilang, ya aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kan? Gitu ya, mempunyai hidup. Dan dalam segala kelimpahan. Jadi ketika di dalam Kristus, kita harusnya hidup dan dalam kelimpahan. Kesehatan kita bagus, ekonomi kita bagus, rumah tangga kita bagus, pekerjaan kita bagus, istilahnya begitulah ya. Supaya itu menjadi sebuah kesaksian bahwa kita memang sudah merdeka. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pokok renungan bagi kita dengan kita bertanya, sudahkah kita merdeka? Kalau kita memang bilang sudah merdeka, apa deklarasi atau pernyataan kepada publik ya, kepada kita? Apakah kita menyatakan bahwa saat ini saya sudah bertobat ya dan akan meninggalkan manusia lama saya dan ya menggunakan manusia baru ya dengan cara seksama, dengan sesingkat-singkatnya gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, sederhana simpelnya begitu. Jadi
jiwa apa namanya, biasanya orang kalau udah lagi cinta mula-mula tuh biasanya memang harus begitu ya, harus ada proklamernya, tinggal dia menjaga cintanya itu terus tidak pernah padam walaupun diterpa banyak masalah gitu ya, terseret terhempas tapi tetap berdiri teguh. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini kita bisa nikmati, dan ketika kita membimbing orang Tuhan percaya, ya dia terima Yesus, dia merdeka dilahirkan kembali, maka dia harus menyatakan, dia harus bertobat supaya bisa dibentuk. Karena tanpa mau bertobat tidak bisa dibentuk, sangat sulit dibentuk. Lalu hidupnya akan berubah. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, kami di Star Mission ini khususnya, gitu ya. Kalau ada dari Bani Kedar dan yang lain yang dilayani oleh tim kita, gitu ya. Karena kita kan tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara khusus, yang pergi ke daerah yang seperti kita ini orang Batak, no mention datang dari Jerman gitu ya, lalu menghadapi suku Batakan, kita tidak begitu. Ini kan zamannya kita ini berbeda gitu ya. Tetapi kita buat prediksi begini, ketika seseorang itu dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus mendampingi dia kalau memang perlu pendampingan. Bukan pendampingan rohani saja. Misalnya dari Bani Kedar, dia kan bisa nggak ada apa-apa, dia bisa dibuang. Ya, tidak punya hubungan lagi dengan keluarga dari komunitasnya, dalam pekerjaannya dan lain-lain. Nah, dia kan nggak bisa hidup kalau kita tidak topang. Maka kita dari Star Mission itu setiap ada dari Bani Kedar atau yang selalu dia diayomi, ada rumah singgah, lalu mereka akan dibekali supaya mereka bisa hidup sehari-hari, lalu dipersiapkan untuk dunia kerja dan dimasukkan di dalam dunia bisnis yang dimiliki oleh semua tim Star Mission untuk mereka bekerja di situ, baik di gereja jadi full time dan lain-lain, supaya mereka jangan setelah terima Yesus merdeka itu dengan tangan hampa, gitu ya, nggak bisa makan, nggak bisa begini. Saya rasa Bapak Ibu ngerti maksud saya ya, kalau sudah ngerti ya, gitu ya, karena banyak dari Bani Kedar itu ketika dia terima Yesus, saudara biarkan begitu saja, pulang nggak bisa pulang, ini nggak bisa, maka saudara harus mencukupi kebutuhannya. Kalau tidak, repot. Makanya agama lain pun melakukan hal yang sama biasanya ya. Kalau ada yang masuk agama mereka, mereka akan dibekali supaya mereka bisa hidup, kira-kira begitu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dr. Saud, Pastor Dr. Saud. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan merespon dua pembicara dengan materi yang satu tema tetapi sisi pandangan yang berbeda, di mana pembicara pertama Pak Pendeta Yeremiahu memandang kemerdekaan dari sisi kedalaman iman Kristen. Sementara dari Dr. Saud memandang dari simbolisasi iman Kristen dari contoh kemerdekaan bangsa Israel dan bangsa Indonesia. Itulah yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dan sekarang mau mengacu pada hadisnya atau pada dalilnya di dalam Alkitab, dikatakan bahwa kita bukan saja percaya Yesus tapi rela menderita. Lah, hal ini bukannya wah lalu gimana, enggak. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, banyak murid-murid Yesus, kalau kita lihat murid Yesus yang matinya secara martir itu banyak. Ada yang kepalanya ke bawah, ada yang dibakar, ada yang ditusuk tombak. Walaupun dia murid-murid Yesus yang luar biasa gitu. Tapi itulah yang namanya kita menjadi pengikut Kristus. Ada satu perbedaan karena kita percaya bahwa kita bukan saja secara akhirat, tapi dunia dan akhirat kita dapat secara holistik lah. Di dalam hal investasi gereja ini, saya seringkali katakan pada hamba-hamba Tuhan di daerah, bahwa kita harus bedakan dulu pekerjaan, pelayanan itu, pengabdian, pelayanan itu jawatan, bukan jabatan. Kalau kita bekerja, itu kita work, mesti out, mesti in punya, kita bekerja. Tapi kalau pelayanan itu pasti out, makanya butuh pengorbanan. Pelayanan itu sanctification, pelayanan itu satu pengorbanan.
kita memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan uang, itulah pelayanan. Kenapa? Pelayanan itu pengorbanan sama dengan pengabdian. Kalau kita kerja, kita pasti dapat untung. Lah, salahnya kita seringkali rancu antara pelayanan dan pekerjaan. Sehingga seringkali yang kita lihat, kenapa ya anak Tuhan kok kehidupannya nggak enak? Bukan. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan gini, walaupun manusia jasmaninya merosot, tapi manusia batinianya dibarui dari hari ke hari. Istilahnya gini, secara rohani merosot. Paulus dihajar 39 kali, dia mau mati terdampar di laut, di dalam pinggir dipatok ular, mau mati, dia mengalami karam kapal, mengalami suka duka yang luar biasa kalau dia katakan, sampai dia punya penyakit dalam duri dalam dagingnya. Tapi Paulus seringkali katakan apa? Dia katakan semuanya itu dia justru bisa bermegah di dalam Tuhan karena keadaannya lah. Seringkali kalau kita melayani, kita lihat apple to apple, kita bandingkan keadaan, perbandingan ini yang menyebabkan kita nggak bisa bertumbuh. Karena saya percaya kalau kita mau merdeka, kita merdeka dari segalanya. Merdeka yang tadi Bapak Saud katakan, kita merdeka dari segalanya. Merdeka dari rasa takut, kita merdeka dari khawatir, karena ada dua penyakit di dunia ini yang tidak bisa sembuh sampai Tuhan panggil kita, yaitu worry dan fear, antara ketakutan dan kekhawatiran itu yang terus ada sampai kita dipanggil Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini bukan tolok ukur kita untuk kita ada di dunia ini, tapi saya percaya desainnya Tuhan pada kita seperti 2 Korintus 2 12 2 ayat 2 Korintus 2 ayat 14 katakan bahwa Tuhan akan selalu, dikatakan selalu membawa kita dalam kemenangan, kemenangan dalam segala hal, baik secara jasmani dan secara rohani. Dan saya percaya kita sekarang ini lagi belajar berlomba-lomba seperti itu, gitu. Itu menurut saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. Selanjutnya Pak Pastor Dr. Saud. Ya, terima kasih Pak David. Sebenarnya negara kita ini, negara Indonesia yang kita cinta ini tidak membeda-bedakan. Gitu ya, akan diberikan kebebasan, Pak. Gitu ya. Baik agama apapun, kita katakan gitu. Walaupun ada terbatas masalah pembangunan gereja dan yang lain, itu hanya dari sisi rohani, gitu ya. Tapi untuk membangun negeri ini, itu yang barangkali yang kurang diberikan, mendapatkan perhatian dari umat Kristen, dari rekan-rekan hamba Tuhan, yang cenderung mendidik umat Kristen itu hanya bentuk rohani, tidak membentuk karir, gitu ya, melupakan karir. Bahwa untuk mengisi bangsa ini banyak sekali posisi-posisi yang perlu diisi oleh semua rakyat Indonesia, khususnya juga untuk umat Kristen. Ya isilah, ya. Nah, itu yang penting. Kalau kita tidak mengisi, maka kita minoritas makin terpojok, gitu. Ya, kita merasa bahwa mereka saja yang duduk jadi wakil rakyat, pejabat dan lain-lain. Itu karena orang Kristen kita bilang di Indonesia itu kurang menaruh perhatian. Itu aja saya melihat gitu, kurang menaruh perhatian. Misalnya kayak saya ini, misalnya saya seorang dokter tapi rohaniawan juga. Kan kalau zaman dulu yang namanya rohaniawan itu kayaknya harus rohaniawan gitu ya, harus begini gitu ya. Bahkan pendeta nggak boleh kerja misalnya lah ya, harus kayak gitu. Itu kan jadul istilahnya gitu Pak. Sekarang ini semua gitu profesi itu bisa jadi rohaniawan. Malah saya sangat memotivasi banyak orang, mari kita ini yang profesional semua di bidang insinyur, dokter, kepolisian, mari terjun di bidang kerohanian walaupun nggak mesti jadi pastor, tetapi bisa membimbing orang menjadi orang yang baik dan benar dalam Tuhan. Itu keren banget. Ya. Saya bilang itu keren banget. Indonesia ini akan banyak berubah. Diisi-isi orang Kristen. Sebagai contoh saya bilang misalnya gini Pak. Nggak usah kan minoritas kita bilang. Sekolah negeri di negara kita ini Pak. Udah hebat-hebat baik di Jakarta di daerah. Tapi lihatlah yang disebut dengan orang Kristen. Menghindar dari sekolah-sekolah negeri. Sehingga akhirnya mereka yang memenuhi itu. Gitu kan? Guru agama Kristen pun sulit diangkat karena jumlah siswanya minim. Gitu ya. Itu siapa yang buat? Bukan negeri ini yang buat. Itu yang buat orang Kristen. Saya bilang gitu. Nah, anak saya tiga-tiganya itu semuanya dari sekolah negeri. Gitu ya. Nah, sekolah unggulan semua. Karena kita didik agar mereka itu punya nilai UM-nya itu tinggi supaya bisa masuk sekolah-sekolah yang
berkualitas. Nggak bayar Bapak Ibu. Saya nggak sekolahin anak saya dari SD, SMP, SMA itu bayar. Karena nggak ke swasta. Gitu ya. Nah, kenapa? Ketika mereka masuk, kita ikut mempengaruhi di situ. Kita berbicara sebagai komite. Betul kan? Sehingga sekolah itu memberikan perhatian. Jadi nggak ada perbedaan. Cuman orang Kristen ya kita katakan. Gitu. Saya malah bilang, mari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan kalau punya anak-anaknya, didik yang bagus, masuk sekolah negeri yang hebat-hebat supaya nilainya tinggi-tinggi. Gitu, baru keren gitu ya. Jangan masuk sekolah swasta. Nanti kalau nggak masuk sekolah swasta Kristen, sekolah itu mati, Pak. Nggak mati mereka. Gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Pastor Dr. Saud dan Pak David.